Saya tadi sengaja ngajak Mas Landung ke kuburan keluarga-keluarga saya yang disebut dengan kuburan raja. Di sana kenapa saya ngajak Mas Landung ke sana? Karena di situ tempat mungkin saudara-saudara saya atau nenek saya yang selama ini kalau meninggal memang dikuburkan di sana. Kemudian ya dengan adanya kuburan itu pihak keluarga kan bisa saling silaturahmi lah. Kalau nggak salah setiap ada apa tuh kalau misalnya malah hari-hari ketiga Lebaran ya, hari ketiga Lebaran kami berkunjung ke pemakaman ya kan, membacakan doa biasanya itu ketemulah sama-sama keluarga sanak famili kerabat-kerabat dekat gitu. Itu aja sih, dan berharap Mas Landung bisa mengangkat salah satu ciri khas Natuna seperti itu. Iya, jadi tadi pas kebetulan di Sedanau, Bang Raja ngajakin ke pemakaman keluarganya dia karena ternyata Bang Raja secara historis itu punya keterkaitan dengan apa Bang? Penyengat. Oh iya, Kerajaan Penyengat. Kerajaan Penyengat. Kerajaan Penyengat. Antar apa dong? Oh, sini. Santai, udah semua? Chào bác. Ya. Yang ini Pak. Kakak tuh rumahnya dari sini. Ya, kecil-kecil di sini. Oh. Tapi sekarang ibunya kan tadi ada rumah tadi. Rumah tadi, kemudian di sini tinggal sama kakaknya. Oh, oke. Dulu kecil di sini sama Dan Hamid bapak. itu Bang Said Rohimin. kemarin sama kita itu siapa? Said Rohimin. Itu, bukan? Enggak, itu kan tinggal di Rana itu. Oh, itu maksudnya. Oh ya bang, punya. Jadi aja nih anak dapat ada nyantai sini. Saat ini saya berada di Penyong. Penyong itu adalah salah satu bagian dari Pulau Sedanau. Dan saat ini saya bersama dengan Bang Junaidi dan juga Bang Raja. Saya ingin mengajak beliau berdua untuk bercerita mengenai Sedanau, baik itu dari sisi perkembangan teknologi yang saat ini maupun sejarah dan budaya yang ada di Sedanau. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu dengan beliau berdua. Kita dengerin ceritanya dan saya percaya dan yakin bahwa kamu yang lihat rekaman video atau ngobrolan kami ini pasti akan terkejut dan baru tahu banyak hal tentang Sedanau atau Natuna. Nah, Bang Jun dan Bang Raja ini keduanya adalah putra dari Sedanau. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sama beliau berdua terkait bagaimana kehidupan masyarakat sehari-hari di Sedanau. Mulai dulu dari Bang Jun, apa namanya? Selama ini kan beraktivitas di Sedanau kan. Dalam konteksnya komunikasi nih Bang, gimana Bang? Dibandingkan dulu dan sekarang, sebelum dan sesudah ada internet. Yang jelas kami sangat bersyukur sekarang internet lancar di Sedanau. Ini satu hal yang sudah ditunggu dari dulu dan sekarang sudah terwujud. Dengan adanya internet ini segala kemudahan menjadi terwujud dan komunikasi kami dengan anak-anak di luar yang kuliah segala macam itu menjadi lebih intens ya. Lebih mudah lah ya. Ya, lebih mudah. Kemudian dulu urusan mau kirim uang itu susah. Sekarang dengan adanya internet itu sangat mudah jadinya. Pakai internet banking ya? Ya, pakai internet banking. Kemudian juga saya khususnya yang menyukai dunia internet ini sangat terbantu dengan adanya program WiFi dari pemerintah Kabupaten Natuna ini. Soalnya saya bisa leluasa itu mengupload video-video
memberi kabar ke dunia luar tentang potensi-potensi yang ada di Sedanau. Siap. Nah, dari Bang Raja sendiri sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menyediakan internet bekerja sama dengan berbagai pihak, kendalanya apa, Bang? Nah, kalau bicara masalah kendala, tentu kita tahu bahwa bisnis telekomunikasi ini tentu melihat potensi pelanggan, gitu kan ya. Nah, kita tahu bahwa jumlah penduduk Natuna kan tidak lebih dari 100.000, hanya 82.000 saat sekarang. Tentu tidak mudah untuk memeratakan sinyal. Nah, operator memang melihat dari sisi jumlah pelanggan yang tidak lebih dari 82.000, saya rasa sudah cukup giat lah. Hampir setiap kecamatan itu ada. Ya, hampir setiap kecamatan itu sudah ada tower sinyal 4G ya, sinyal 4G, karena masyarakat lebih banyak menggunakan akses internet menggunakan sinyal seluler 4G. Nah, namun dengan satu tower untuk satu kecamatan itu kan sangat tidak akan luas gitu jangkauannya. Nah, menjadi tugas pemerintah daerah lah bagaimana sinyal-sinyal itu bisa menjangkau hampir seluruh pelosok. Nah, memang secara bertahap ya, secara bertahap. Nah, terkhusus di kota Sedanau ini, bagi saya merupakan kewajiban individu saya bagaimana sinyal yang dikatakan oleh Bang Jun itu menjadi lancar, menjadi nyaman. Nah, dari keberadaan tower di sini, khususnya di Sedanau ini ada 3 tower, yaitu Telkomsel, Indosat, sama XL. Bahkan sekarang Indosat sudah tidak ada, hanya tinggal 2 operator, XL sama Telkomsel. Itu pun sudah membuat tidak nyaman. Nah, oleh sebab itu saya merasa wajib menghadirkan WiFi publik tadi yang membuat Bang Jun nyaman tadi, ya kan? Karena dia dengan mudahnya mengupload video, mendownload video, mencari informasi dengan mudah. Karena di genggaman dia dengan menggunakan WiFi publik itu bisa mencapai 15 sampai dengan 30 Mbps. Kalau dengan menggunakan internet seluler itu paling 5 Mbps, kemudian bahkan sekarang ini sudah full traffic, nggak sampai dari 1 Mbps. Nah, oleh sebab itu alternatif bagi masyarakat Sedanau, pemerintah Kabupaten Natuna dalam Dinas Kominfo, termasuk saya sebagai anak kelahiran Sedanau, mencoba untuk menghadirkan WiFi publik sebagai satu alternatif masyarakat mengakses internet secara gratis. Ya, mudah-mudahan harapan saya bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan bermanfaat. Seperti yang Bang Jun bilang, selain berkomunikasi, dia juga bisa memberikan informasi tentang potensi daerah Sedanau. Dan itu janji dia, karena saya tahu dia ini dulunya blogger. Dia ini blogger dulu nih, blogger pertama. Blonanya mah blogger Natuna, saya termasuk anggotanya yang dia racuni bagaimana membuat berita-berita menjadi menarik gitu, blog menjadi menarik. Dan sekarang dia sudah menjadi video blogger juga nih. Karena video dia bikin narasi-narasi dan butuh kecepatan internet. Nah, harapan saya seperti itu, berkegiatan positif. Dan saya juga melihat bahwa masyarakat Natuna khususnya Sedanau sudah sangat kreatif. Kegiatan-kegiatan mereka itu dengan mudah mereka upload lewat Facebook, media sosial. Kegiatan-kegiatan keseharian udah bisa kita lihat di salah satunya misalnya Berita Natuna, Suara Mapena, itu kegiatan-kegiatan tentang Sedanau khususnya itu bisa kita ketahui lewat media sosial gitu. Mantap. Nah, Bang Jun, di obrolan kita kemarin kan Bang Jun pernah cerita tuh bahwa Sedanau ini bukan sekedar Sedanau, tapi banyak tapi banyak hal yang sebenarnya itu patut dan layak untuk diangkat tentang Sedanau, mulai dari sejarah, mulai dari potensi sumber daya alamnya. Nah, kita ngomong mengenai sejarah dan budaya nih gitu. Nah, silakan Bang Jun cerita nih soal apa itu Sedanau sih sebenarnya, dan keterkaitan Sedanau dengan budaya-budaya Melayu yang lainnya itu seperti apa? Silakan. Ya, jadi begini, Sedanau ini sudah menjadi takdirnya, itu menjadi tempat pertemuan Melayu se-ASEAN. Maksud pertemuan itu adalah pertemuan budayanya ada di sini semua. Baik itu Melayu dari Malaysia, Melayu dari Brunei, Melayu dari Thailand, katakanlah Patani ya, orang Melayu Thailand tidak senang disebut Thailand, tapi Patani. Ya, itu semuanya ada berkumpul di Natuna. Sehingga kalau kita lihat upaya dari lembaga adat Melayu misalnya untuk membuat seragamisasi dalam bentuk perkawinan itu tidak bisa, karena masing-masing keluarga, masing-masing terah yang ada di sini itu membawa budaya
mereka sendiri. Dan itulah kekuatan Natuna. Seluruh Melayu di ASEAN ini ada di Pulau Danau. Makanya tidak heran kalau Natuna diperebutkan banyak orang ya. Oh iya betul, betul. ya. Dan, Kenapa? Silakan. ya, dan ini menjadi potensi menurut saya ke depan. Biarkanlah perbedaan-perbedaan kemelayuan yang ada di Sedanau ini yang nggak perlu diseragamisasi. Biarkan saja. Seperti di sini yang pernah saya tulis di blog itu bahwa nikah di sini itu ada jenjangnya, ada adat 10, ada adat 40, ada adat 80, ada adat 100 itu. Itu menunjukkan kelas-kelasnya. Tapi yang menariknya, walaupun secara sistem kekeluargaan ada seperti diskriminasi ya, silsilah kayak gitu. Tapi dalam kehidupan hari-hari diskriminasi itu tidak ada. Jadi keturunan si A bisa saja nikah dengan keturunan si B, gitu, tidak masalah. Tinggal ikutin adatnya saja. Itu. Termasuk yang Bang Jun bilang bahwa Natuna ini representatif yang mungkin bisa dibilang sesungguhnya dari Pancasila. Itu gimana Bang maksudnya Bang? Jadi maksudnya begini. Di tahun 80 itu, sekitar era 80, ketika Natuna masih bergabung dengan Riau, Provinsi Riau, pernah kejadian itu dari dinas dari agama dinas agama itu namanya, Departemen Agama, maaf, dari Departemen Agama Pendidikan Provinsi Riau itu kagum dengan kerukunan yang ada di Sedanau. Oh, oke. Salah satu contohnya, ketika Hari Raya Kurban, itu orang-orang di luar, katakanlah Muslim, Islam, seperti orang Tionghoa yang ada di sini, itu juga menyumbang sapi, gitu. Kurban, ikut berkorban. Oke. Begitu pula sebaliknya, misalkan Natal. Natal itu barangkali ya, saya dulu pernah nulis juga di blog bahwa satu-satunya Natal yang ada ketupatnya mungkin Sedanau. Oke. Nah, kalau ketupat itu di Indonesia itu khasnya itu adalah pada saat Idul Fitri, tapi di Sedanau juga dibuat ketupat. Kenapa dibuat? Itu menunjukkan bahwa kaum Kristiani ini ingin menghargai saudara-saudaranya yang Muslim ini datang, jadi dibuat ketupat. Tadi istrinya Bang Raja juga cerita, saya tanya ketika bikin kernas, istrinya Bang Raja saya tanya, yang harus ada, hidangan yang harus ada dalam setiap kenduri atau acara besar di Natuna di Sedanau itu apa? Ketupat. Jadi masuk akal sih. Jadi apapun perayaannya gitu, mau perayaan agama, mau perayaan nikahan gitu-gitu harus ada ketupat ya. Itu keunikan-keunikan. Yang sehari-hari juga ada keunikan, misalkan begini, ada seorang dari suku Tionghoa. Kemudian dia pindah rumah. Itu yang mendoakan orang masjid. Dipanggil orang masjidnya gitu loh. Padahal dia sendiri bukan Muslim. Apa namanya istilahnya tuh kalau selamatan gitu ya? Selamatan. Kalau di Jawa itu selamatan. Jadi subuh orang habis selesai sholat itu datang ke rumah itu mendoakan. Nah, disiapkan makanan, di situlah ada ketupat, ada apa. Jadi saya berani mengatakan bahwa the real Pancasila itu adanya di Indonesia ya. The real Pancasila itu adanya di Sedanau. Oh, di Sedanau. Oke. Terus termasuk yang apa tadi namanya itu operasi. Nah, operasi itu juga lucu tuh. Ya, jadi salah satu yang sering kita dengar dalam khazanah sejarah itu adalah Bung Hatta pernah mengatakan bahwa koperasi tertua Indonesia itu adalah di Midai. Midai itu adalah? Midai itu adalah sebuah kecamatan di luar kecamatan Bunguran Barat. Tapi sesungguhnya sebelum Midai itu sudah dibangun koperasi di Sedanau dulu pada tahun kurang lebih 1901. Di Sedanau. Di Sedanau. Namanya kalau di Midai itu namanya Ahmadi. 1906 di Sedanau itu Natunako. Natuna CO gitu ya? Ya, CO gitu. Nah, itu yang membuat siapa? Beroperasi. Itu yang membuat adalah keluarga raja-raja juga. Nenek moyang dari Bang Raja. Ya. Tahu. Saya pikir koperasi yang tertua di Indonesia, bahkan di Natuna dan Indonesia itu ya Ahmadi itu masih keluarga juga. Dia sama sebetulnya. Jadi itu begitu kebijakan dari kerajaan Lingga, Pulau Midai itu banyak cengkeh, banyak apa segala macam. Jadi akhirnya dipindahkan di Midai. Yang di sini agak kurang berjalan. Dan di Sedanau ya sekitar Kabupaten Natuna lah. Itu ada cengkeh juga ternyata ya. Hampir seluruh kepulauan, pulau-pulau yang ada di
Gugusan Kepulauan gugusan Natuna. Kepulauan Natuna itu ada cengkeh dan kelapa. Satu lagi yang menarik nih, yang saya biar sambung kan. Di sini tuh ada kuburan tua yang rupanya itu kuburan itu keluarga orang Brunei. Brunei. Nah, Oh. ini bisa cerita nggak? Ya, jadi Oh, yang begini. sama cerita seperti Ya. kita, ternyata ada keturunan Raja Brunei di sini. Ah. Jadi itu beberapa dia. tahun yang lalu Menarik tuh. datanglah Balai Kajian Sejarah Brunei di sini. Kemudian saya diminta untuk mengantar. Dari situ saya tahu bahwa mereka sedang memverifikasi keberadaan kerabat kerajaan Brunei dan ada makamnya juga. Jadi hasil verifikasi itu mereka mengakui bahwa benar adanya bahwa makam itu dan keluarga yang ada di sini yang biasa kami sebut awang. Dan sekarang ini ada gelar baru namanya pengiran. Nah, itu berasal dari kerabat kerajaan Brunei Darussalam, kerabat Halsanah Bolkiah. Selain itu juga banyak hal-hal lain yang membuat Sedanau ini tidak sekedar laut ya kan. Sejarah-sejarah KTT Asia Ya, Afrika. ya, konteksnya mengenai begitu. itu. Jadi berikutnya selain masalah budaya yang tadi itu ada budaya Melayu semua bersatu di sini, karena letaknya geografisnya yang memang sentral di Laut Cina Selatan ini, maka mau tidak mau segala kejadian besar sejarah dunia itu hampir bersinggungan dengan Pulau Sedanau. Oh. Kita ambil contoh satu, ketika Perang Besar Vietnam, itu pengungsi-pengungsi yang lari sebelum mereka dibawa ke Pulau Galang itu singgah di Pulau Sedanau Sebelum dibawa ke Pulau Galang yang ada di Batam. yang ada di Batam. Biasanya mereka dari pulau laut, dari mana-mana, kemudian dibawa di Sedanau. Kumpul di Sedanau. Dan menariknya di Sedanau ini masyarakat menerima. Kita membantu, Iya, membantu berbeda dengan di Negara negara luar tetangga. ya. Jadi itu satu. Jadi gelombang orang Vietnam yang masuk ke Sedanau itu ribuan jumlahnya. Iya, iya. Ribuan. Dan juga ada bukti kuburan mereka juga yang Iya, meninggal di iya. sini. Kemudian itu satu potensi juga yang bisa kita kedepankan. Betul, betul. Tempat penampungannya atau refugi istilahnya itu ya mungkin harus kita buat semacam tugu peringatan gitu. Sehingga veteran-veteran perang Vietnam itu akan selalu ingat bahwa mereka pernah dilayani dengan baik di Sedanau. Betul, betul, betul. Keren, keren. Nah, itu satu. Kemudian kita tarik pada masalah konferensi Asia Afrika. Ketika di Bandung sedang sibuk-sibuknya menyiapkan itu, kemudian salah satu delegasi yang berasal dari Cina itu pesawatnya jatuh di laut sekitar Cina, India kan? Kashmir, dari kan? Cina. Cina Kashmir itu pesawatnya. Oh, Kashmir. Jadi rombongan delegasinya dari Cina menggunakan pesawat charteran dari India. Dari India. Iya, dan pesawat itu kemudian jatuhnya di Jatuhnya Sedanau. di laut sekitar Sedanau. Di Koordinatnya lautan, ada ya, oke. koordinatnya ada itu. Sehingga salah satu kampung di sini, salah satu poros jalan di Sedanau itu diberi nama Karang Kashmir sesuai dengan nama Kashmir Pesawat. Prince yang jatuh. Nama pesawatnya. Kashmir. Dan sangat menariknya dari penumpang yang ada itu 3 orang selamat. Mereka berenang ke Pulau Sedua. Sedua itu keluarga Pak Raja ini yang punya, keluarga raja-raja juga. Kemudian dibawa ke Sedanau dan akhirnya dibawa ke Singapura dan selamat. Ini juga satu potensi yang bisa kita gali. Iya, iya. Mengingat saya membayangkan bahwa setiap tahun konferensi Asia Afrika itu diperingati di Bandung. katakanlah di Bandung atau di Jakarta atau di mana gitu. Alangkah indahnya kalau sebelum peringatan itu dimulai dengan acara tabur bunga Iya, iya. di Laut Natuna, mengingat bahwa mereka yang korban ini adalah mereka yang akan menuju ke konferensi Bagian Asia dari Afrika, bagian dari konferensi. acara Iya. konferensi Asia Afrika. Wah, keren banget itu. Terus Sedanau ini juga ternyata dulu adalah salah satu kota yang paling maju ya di Natuna, gugusan Kepulauan Natuna ya. Sebelum dipecah ya. Ya, jadi begini. Lagi-lagi ini kita kembali ke letak geografisnya. Ada 2 pelabuhan sebetulnya yang cukup maju di gugusan Pulau 7, yaitu Pelabuhan Sedanau dan Pelabuhan Tarempa. Oke, Anambas. Anambas ya. Berbeda dengan Penagi. Penagi itu karena mungkin letak geografisnya agak sulit masuk, kemudian masuk sungai, kemudian banyak batu. Jadi Sedanau memang kota perdagangan terbuka. Jadi
Tadi baru saya kirimkan videonya itu. Itu catatan dari Raja Ali Klana tahun 18. Dia datang ke Sedanau Pulau 7, dia meneliti, dia tulis bahwa kota yang paling sibuk itu adalah Sedanau. Sedanau ya. 40 kapal dia catat, tongkang keluar masuk. Dan itu tujuannya adalah ke Singapura, ke Kedah, ke Sarawak, ke Kuching. Jadi Sedanau ini dari dulunya memang sudah menjadi pelabuhan internasional. Kalau menurut saya gitu. Berarti ya semakin valid lah bahwa gugusan Kepulauan Natuna yang disebut Presiden Jokowi sebagai Laut Natuna Utara itu menjadi rebutan banyak orang gitu ya. Betul. Karena rentetan catatan sejarah itu tadi. Oke. Nah, belum lagi terkait dengan cadangan Migas dan gasnya, itu potensi ininya. kemudian laut perikanannya dan segala macam itu juga menjadi salah satu incaran sebenarnya. Jadi strategis menjadi lalu lalang kapal-kapal internasional kan. Nah, itu kan memang melewati Laut Natuna Utara, itu celah antara Natuna dengan Malaysia Timur, kemudian Natuna dengan Malaysia Barat, itu memang jalur-jalur pelayaran internasional gitu. Nah, kebayang kalau misalnya sama dengan seperti pesawat melintas udara gitu kan. Kapal yang melintas laut itu punya tag saja berapa besar anggaran yang bisa kita miliki. Sekarang saja sudah ada nih semacam retribusi labuh jangkar. Kapal-kapal labuh jangkar yang berlabuh di area di bawah 12 mil laut di Kepulauan Riau itu ditarik provinsi. Kebayang kalau kita bisa bikin aturan ya kan, saat mereka melintas jalur entah itu internasional atau jalur yang menurut kita itu menyupport hak kita atau apa, saya rasa bisa diterobosi juga gitu kan, apalagi kalau menyangkut masalah keamanan kan seperti itu. Nah, itu perlu dipikirkan. Keren. Jadi ya Natuna ini Indonesia, jadi tidak bisa lepas dari itu gitu kan. Dan apa namanya, Natuna tidak hanya sekedar laut sebenarnya, banyak hal yang bisa diangkat dan menjadi kebanggaan buat Indonesia. Demikianlah obrolan kita bersama dengan Bang Raja dan Bang Junaidi. Terima kasih banyak abang-abang sudah berbagi cerita buat kita semua. Untuk anak nih. Bapak tadi kan dapat tiket kan? Iya, ada. Tunggu Bu ya, yang ini loh. Siapa? Tarifah Tarifah. sama ladu. Siapa?